Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين جماعة Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia terbagi menjadi dua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan nikmat-nikmat Allah untuk kalian secara zahir maupun secara batin. Jadi nikmat Allah yang Dia berikan kepada umat manusia terbagi menjadi dua. Ada nikmat yang secara zahir, ada nikmat yang secara batin. Nikmat yang secara zahir yakni secara lahiriah yang nampak dan bisa dirasakan dengan panca indera manusia, seperti nikmat kesehatan, tubuh fisik yang kuat, penglihatan yang normal, pendengaran yang normal, demikian pula masih memiliki makanan dan minuman, rumah yang menaungi, nikmat rasa aman. Itu nikmat secara zahir, nampak. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat secara batin, nikmat yang pusatnya ada di dalam kolbu. Di antara contohnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba untuk dia bisa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat untuk istiqomah di atas ketaatan tersebut. Di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kata para ulama dengan tiga cara. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kolbu, ya, dengan hati, yakni kita meyakini bahwasanya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang kita dapatkan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur nikmat yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah dan seterusnya. Bentuk syukur nikmat yang ketiga adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan anggota tubuh kita, yakni kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan di antara bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan. Dengan kita misalnya mengucapkan alhamdulillah. Di antara bentuk lafaz syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengucapkan alhamdulillahi katsiran. Segala puji yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahih At-Targhib karya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi katsiran." Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi katsiran, segala puji yang banyak milik Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala uktubu li abdi rahmati katsiran, maka Allah akan berfirman, catatlah untuk hambaku tersebut rahmat-rahmatku yang banyak. Rahmat Allah satu saja itu sangat banyak bagi umat manusia, apalagi di sini disebutkan rahmat Allah yang banyak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia sama, terbagi menjadi dua. Ada rahmat Allah yang sifatnya umum, ada rahmat Allah yang sifatnya khusus.
Rahmat Allah yang sifatnya umum ini meliputi seluruh umat manusia, bahkan hewan-hewan pun ikut merasakan nikmat Allah yang rahmat Allah yang sifatnya umum ini. Di antara contohnya seperti misalnya rahmat kesehatan, rahmat bisa mendapatkan makan dan minum, mendapatkan rizki, harta benda, ya kembalinya kepada perkara-perkara dunia. Di sini tidak ada perbedaan, baik dia orang muslim atau dia orang non muslim, orang yang soleh atau orang yang fasik, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-156. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu di sini meliputi seluruh alam semesta. Kemudian rahmat Allah yang kedua adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus ini hanya didapatkan oleh kaum mukminin. Seperti misalnya rahmat Allah dalam bentuk keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Penyayang bagi kaum mukminin. Rahmat yang khusus ini hanya khusus untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak didapatkan oleh orang-orang selain kaum mukminin, kaum muslimin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 5 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 April 2026 Masehi, kita akan mengkaji sebuah tema yang ringkas tentang suatu perkara yang kita meyakini perkara ini akan kebenarannya, yakni tentang kematian sang pemutus kenikmatan. Kematian dalam bahasa Arab adalah al-maut. Al-maut dalam bahasa Indonesia sudah menjadi kata serapan. Kalau kita buka di dalam KBBI, maut artinya adalah kematian. Dan perkara kematian ini adalah sesuatu yang sifatnya aksioma, suatu kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan. Karena kita semua sudah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri orang-orang meninggal dunia, baik itu keluarga kita atau tetangga kita, teman-teman kita dan seterusnya, maupun telinga kita pun telah mendengarkan pengumuman orang-orang yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annakum mulaquh." Ketahuilah, yakinilah bahwasanya kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita galo-galo ini akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara kematian ini termasuk dalam lingkup salah satu dari rukun iman yang 6. Kita belajar dari kecil, misalnya rukun iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Perkara kematian masuk dalam keimanan kepada hari akhir, karena kematian adalah langkah awal seorang hamba menapaki negeri akhirat. Kemudian terkait dengan kematian ini, mungkin ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kematian? Ada kehidupan, ada kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini disebutkan ahsanu amalah. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau membawakan sebuah riwayat tafsir dari seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata Al-Fudail bin Iyad pada firman Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata Al-Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yakni amalan yang paling ikhlas dan yang paling benarnya. Beliau jelaskan lebih lanjut, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-amal la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Amal soleh, apapun itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila amal tersebut ikhlas dan benar. Makna ikhlas di sini kata beliau, idza kana lillah, apabila amalan tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk selain Allah. Kemudian makna benar kata Al-Fudail bin Iyad adalah idza kana ala sunnah, apabila amalan tersebut sesuai dengan sunnah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu diantara hikmah, diantara alasan kenapa adanya kematian. Allah tetapkan yang namanya kematian.
Kemudian kata para ulama, kematian ini disebut sebagai kiamah sughra, sebagai kiamat kecil bagi umat manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis, tetapi ada kelemahan dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya. Maksudnya adalah kiamat kecil. Korelasinya dengan kiamat besar dari sisi perbedaannya ialah kalau kiamat besar adalah akhir dari kehidupan dunia, akhir dari alam semesta, di mana para hamba manusia mulai memasuki negeri akhirat. Seluruhnya ini adalah kiamat besar. Adapun kiamat kecil, maka yang selesai dari perkara dunia ini adalah individu itu saja. Ya, satu orang yang meninggal dunia ini dikatakan kiamat kecil baginya. Adapun kiamat besar, maka seluruh umat manusia meninggal dunia. Kemudian terkait dengan perkara kematian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah boleh seorang manusia mengharapkan untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula apakah manfaat dari panjangnya umur terhadap seorang mukmin? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukum al-maut." Janganlah salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian. Janganlah salah seorang kalian mengharapkan untuk mati. Jadi tidak boleh kita mengharapkan untuk mati. Kata Nabi SAW berikutnya, wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Janganlah pula seseorang itu berdoa untuk minta dimatikan sebelum kematian itu datang kepadanya. Beliau menjelaskan alasannya, innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Karena apabila salah seorang kalian meninggal dunia, maka otomatis terputus amal-amalnya. Kemudian kata beliau, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Padahal umur seorang mukmin, panjang umurnya seorang mukmin tidaklah menambah untuknya kecuali kebaikan. Jadi panjang umur seorang mukmin akan semakin menambah kebaikan dia, akan semakin menambah catatan amal-amal kebaikan dia apabila dia tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan kematian ini, di antara sifatnya, di antara ciri dari kematian yang pertama, kematian ini idak pandang bulu. Ya, semua orang akan merasakan yang namanya mati. Nak dia kayo, nak dia miskin, nak dia ganteng, nak jahat, nak dia berpangkat, nak tidak berpangkat, pasti mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Setiap jiwa yang dilahirkan akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah kalian akan diberikan balasan secara sempurna di hari kiamat kelak. Balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Demikian sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Kemudian Allah melanjutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Di ayat yang lafaz yang akhir Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan mata'ul ghurur. Mata' itu kesenangan, perhiasan, harta benda, segala sesuatu dari perkara dunia yang disenangi oleh manusia. Tetapi kesenangan dunia ini Allah sifatkan dengan al-ghurur, menipu. Jadi kesenangan dunia adalah hakikatnya kesenangan yang menipu. Kemudian terkait dengan kematian, di antara sifatnya yang lain, kematian ini memiliki yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 19, "Waja'at sakaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang kalian selalu berupaya untuk lari darinya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian pasti ada sakaratul mautnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja ketika beliau wafat, beliau merasakan betapa dahsyatnya yang namanya sakaratul maut. Beliau merasakan betapa beratnya yang namanya sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kematian kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian berikutnya, di antara sifat dan ciri kematian
yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan, sesuai dengan tema yang kita sampaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, segala kenikmatan. Kata beliau, al-maut, yaitu kematian. Di sini disebutkan dengan kata hazim. Hazim. Bahasa Arab hazama, bagi yang pernah belajar bahasa Arab, hazama artinya memotong. Seperti kata qata'a. Qata'a juga artinya memotong. Cuman di sini beliau sebutkan kata hazama. Hazama itu kalau kita buka ke dalam kamus bahasa Arab artinya qata'a bisur'ah, memotong dengan sangat cepat. Artinya kematian itu betul-betul memutus ruh seorang hamba dari jasadnya, sehingga segala kenikmatan yang dia rasakan ketika hidup di dunia betul-betul hilang darinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu lam yazkurhu ahadun fi dhiqin minal aishi illa wassa'ahu alaihi. Sungguh tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia dalam kehidupan yang sempit, yakni ketika dalam kefakiran, melainkan kematian itu akan membuat dirinya lapang. Ini dari sisi misalnya dia dalam keadaan yang kesulitan, perekonomian sedang turun, ketika dia mengingat kematian, dia akan merasakan qanaah, dia akan merasakan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Kata Nabi SAW, wala zakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian dikala kehidupan lapang dia, melainkan kematian itu akan membuatnya sempit. Yakni dari sisi kematian itu akan membuat hamba ini bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh dan besar diri akan kenikmatan yang dia dapatkan, karena suatu saat kematian bisa saja menghampirinya. Kemudian terkait dengan sifat kematian yang lain adalah kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak tahu di waktunya kapan dan di tempat yang mana. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidaklah ada satu jiwa yang mengetahui di bumi bagian mana dia akan meninggal dunia. Ya, jadi tidak ada manusia sedikit pun, satu pun yang mengetahui di bumi bagian mana dia akan meninggal dunia. Berikut pula dia tidak mengetahui kapan dia akan meninggal dunia. Sehingga kematian di sini dari sisi tempat dan waktu tidak diketahui, sehingga datangnya secara tiba-tiba. Kemudian yang berikutnya di antara sifat atau ciri kematian adalah kematian itu akan membuat sebagian orang yang kurang dalam beramal merasa menyesal kenapa dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, salah seorang manusia, dia akan mengatakan, dia akan memohon kepada Allah, ya Allah, balikkanlah aku di dunia ini supaya aku bisa beramal soleh yang sempat aku tinggalkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, tidak mungkin ya, ucapan dia ini cuma sekedar dari mulutnya baik. Tidak mungkin dia balik ke dunia bakal beramal lagi, cuma angan-angan yang kosong. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan mereka sudah ada alam barzakh yang akan mereka tinggali sampai hari kiamat kelak, sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang sifatnya aksioma, sesuatu yang pasti akan kebenarannya dan datangnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau membawakan sebuah ucapan dari seorang ulama tabi'in bernama Umar bin Abdul Aziz, atau yang kita kenal dengan khalifah yang adil. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyakki min yaqinin nasi bil mauti. Aku tidak pernah melihat satu perkara yang sifatnya sangat yakin, sangat pasti datangnya, tetapi mirip dengan suatu keraguan-raguan. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah melihat satu keyakinan, tetapi keyakinan ini mirip dengan sesuatu yang diragukan, seperti keyakinan manusia dengan kematian. Kata beliau, "Tsumma la yasta'iduna lahu."
Tetapi kemudian manusia sudah tahu kematian itu yakin, mereka tetap tidak mau mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yakni ka'annahum fihi syakkun, seakan-akan manusia itu ragu-ragu dalam perkara kematian. Padahal mereka meyakini kematian itu pasti datang dan pasti akan menimpa dirinya. Di sini kami akan menyebutkan beberapa bekal yang semestinya kita siapkan dalam menghadapi yang namanya kematian. Sebetulnya bekal-bekal dalam menghadapi kematian itu banyak, tetapi kami sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah menjaga tauhid dan keimanan seseorang. Karena dengan cara terus mempelajari perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah, ya, dia menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, tidak memberikan ibadah kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya ketika dia merasakan yang namanya sakaratul maut, Allah akan memberikan kelancaran, Allah akan memberikan keringanan pada lisannya untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapan dia ketika hidup di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mengucapkan la ilaha illallah dengan meyakini kebenaran kalimat ini, yakni dengan makna tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup untuk diucapkan dengan lisan saja. Di samping diyakini dengan hati, juga harus ditunjukkan konsekuensinya dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yakni melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang pertama. Kemudian bekal yang kedua dalam menghadapi kematian adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang mulia, manusia yang paling afdal. Beliau adalah sayyid manusia. Kata beliau, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin, penghulu anak cucu Adam. Tapi meskipun kedudukan beliau seperti ini, masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk senantiasa beribadah hingga datangnya kematian menjemput beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini kata para ulama disebutkan dalam tafsir At-Tabari, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi dan Ibnu Katsir. Al-yaqin di sini adalah al-maut, hingga datang kepadamu kematian. Jadi sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus sebagai bantahan bagi beberapa pihak yang mengklaim kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu, tingkatan makrifat misalnya, sudah hilang, sudah gugur kewajiban-kewajiban agama, sudah boleh menerjang keharuman-keharuman agama. Ini sebagai bantahan bagi mereka. Sekelas Nabi saja masih diperintahkan Allah untuk tetap beribadah kepadanya hingga beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang ketiga yang perlu kita siapkan dalam menghadapi kematian adalah bekal ketakwaan. Bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan dengan definisi melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, sembari mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, sembari ada rasa takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang keempat yang bisa kita siapkan sebelum menghadapi yang namanya kematian adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, umat manusia sudah menjadi tabiatnya sebagai tempat salah dan banyaknya kekeliruan. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam, setiap manusia sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, dia seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita melakukan dosa, agar ini menjadi bekal kita dalam menghadapi yang namanya kematian. Kemudian bekal yang kelima, sekaligus bekal yang terakhir yang dapat kami sampaikan pada pertemuan sore hari ini adalah dengan menyiapkan 3 amalan jariah, amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputus darinya seluruh amalan-amalan dia kecuali 3 perkara. Jadi ada 3 amalan yang tidak akan terputus, tetap mengalir pahalanya meskipun seorang manusia telah meninggal dunia. Jasadnya sudah berada di dalam tanah, tetapi dia tetap mendapatkan tambahan pahala-pahala kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa min shadaqatin jariyah." Kecuali sedekah jariyah. Ini bersedekah. Sedekah jariyah yakni sedekah yang terus dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya seseorang bersedekah dengan membangun masjid, membangun tempat pendidikan Al-Qur'an atau yang semisal dengan itu yang terus dimanfaatkan oleh orang lain. Meskipun dia telah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahalanya. Disebutkan jariyah yang terus mengalir, terus menerus dia dapatkan. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang senantiasa dimanfaatkan. Kita memiliki ilmu, bisa membaca Al-Quran dengan baik, mengerti ilmu tajwid misalnya, atau ilmu-ilmu yang lain, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang lain, yang mana orang lain ini bisa mengajarkan lagi kepada orang yang lainnya, sehingga meskipun kita meninggal dunia, ilmu yang sumbernya dari kita akan tetap bermanfaat bagi orang lain. Dari sini kita tetap mendapatkan pahala jariyah. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, awwaladin salihin yad'ulah, atau dia meninggalkan anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Ini keutamaan orang yang memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh tidak sekonyong-konyong jadi soleh. Ya, perlu pendidikan, perlu tarbiyah dari orang tuanya. Dimulai dari kecil, dimasukkan ke dalam pendidikan-pendidikan yang bisa mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Kemudian terkait menjadi anak yang soleh atau memasukkan anak ke dalam pondok pesantren, bukan tujuannya hanya semata-mata untuk menjadi ustadz atau menjadi ustadzah, tapi setidaknya anak kita tuh memiliki ilmu. Dia menjadi soleh dan soleha, sehingga walaupun dia tidak menjadi ustadz atau ustadzah, dia menjadi memiliki pekerjaan yang lain dalam bekerjanya, dalam berusahanya, dia memiliki bekal ilmu agama, sehingga tahu mana yang halal dia lakukan, dia ambil, dan tahu mana yang haram dia jauhi dan dia tinggalkan, sehingga dari sini dia mendapatkan barokah pada harta bendanya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu ada 5 bekal yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Demikian selesai kajian kita pada sore hari ini. Ya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan sikap. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.